Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dova Levi dengan 062 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur lanjutan dari sistem operasi FreeRTOS. Fitur Event Group memanfaatkan logika bit untuk mengatur banyak tugas sekaligus di dalam satu variabel tunggal. Sistem ini bisa diatur secara deterministik untuk menunggu semua kejadian terpenuhi secara bersamaan atau langsung berjalan saat ada satu kejadian saja yang terpenuhi. Cara ini membebaskan prosesor dari keharusan mengecek status satu persatu dan satu pemicu dapat melepaskan status blokir pada banyak tugas sekaligus. Lalu selanjutnya ada manajemen waktu asinkron, yaitu software timers. Fitur software timers memindahkan eksekusi tugas yang berbasis waktu secara penuh ke dalam tugas latar belakang khusus yang disebut daemon task. Pengaturan waktu ini bisa dikonfigurasi untuk berjalan berulang kali secara otomatis atau hanya dipicu satu kali tanpa harus memblokir tugas utama. Keamanan komunikasi data pada fungsi ini dijamin secara mutlak menggunakan antrean perintah khusus untuk memodifikasi status secara aman. Lalu selanjutnya ada komunikasi unicast, yaitu task notification. Untuk komunikasi langsung antar tugas, sistem menyediakan fitur task notification yang memanipulasi blok data tugas secara langsung tanpa memerlukan objek perantara eksternal. Penghapusan lapisan perantara ini menghasilkan peningkatan performa hingga 45% dan sangat menghemat memori RAM. Namun, fitur ini memiliki keterbatasan arsitektur karena hanya dapat digunakan untuk pengiriman data secara spesifik ke satu tugas penerima yang sudah ditetapkan. Terus selanjutnya ada control resource, yaitu binary versus counting semaphore. Terdapat dua jenis semafor untuk mengontrol sumber daya kelistrikan. Binary semaphore berfungsi murni untuk mengirimkan sinyal notifikasi kejadian biner tunggal tanpa konsep kepemilikan. Sementara itu, counting semaphore berfungsi melacak nilai ketersediaan dari kumpulan sumber daya secara dinamis hingga batas maksimum tertentu. Kedua fitur ini sangat rentan terhadap masalah penurunan prioritas sistem karena tidak memiliki mekanisme perlindungan pewarisan prioritas sama sekali. Lalu ada proteksi deadlock, mutex, dan priority inheritance. Penguncian sumber daya dapat menyebabkan anomali inversi prioritas, yaitu kondisi fatal di mana tugas prioritas menengah merebut prosesor dari tugas prioritas tinggi. Tes mengawasi ancaman ini melalui mekanisme pewarisan prioritas tingkat sistem operasional. Sistem secara otomatis menaikkan prioritas tugas rendah yang sedang memegang kunci agar setara dengan tugas prioritas tinggi yang sedang menunggu antrian. Mutex juga memiliki aturan mutlak di mana hanya tugas yang mengunci sumber daya yang diizinkan untuk mengunci kunci tersebut. Lalu ada manajemen memori dinamis, yaitu arsitektur heap. Pengaturan alokasi memori dinamis sangat rentan mengalami fragmentasi atau ruang memori yang terpecah-pecah. FreeRTOS menyediakan beberapa opsi skema manajemen, mulai dari skema dasar untuk sistem statis hingga skema lanjutan yang menawarkan fitur penggabungan blok memori berdekatan untuk memitigasi fragmentasi memori jangka panjang. Untuk mikrokontroler tingkat lanjut yang memiliki peta memori terpisah secara fisik, sistem menyediakan skema khusus kelima untuk mengoptimalkan pengalokasian ruang secara menyeluruh melintasi wilayah memori tersebut. Lalu ada keandalan absolut, yaitu static memory allocation. Untuk sistem kendali yang membutuhkan keadaan absolut, alokasi memori secara statis merupakan spesifikasi wajib. Metode ini mengunci alokasi tumpukan memori secara eksklusif pada saat kode program dikompil. Hal ini menghapus total risiko kegagalan kehabisan memori di tengah operasi dan meniadakan beban komputasi tambahan pada prosesor. Arsitektur statis ini memenuhi standar sertifikasi industri kritis seperti peralatan medis dan penerbangan yang melarang keras terjadinya modifikasi memori dinamis. Lalu ada proteksi atomik atau critical section dan penundaan. Sistem memiliki fungsi perlindungan data melalui eksekusi atomik yang menonakkan interupsi perangkat keras secara global. Operasi perlindungan ini hanya diizinkan untuk berjalan dalam hitungan mikrosekund untuk mencegah terhentinya operasi sistem secara keseluruhan. Alternatif perlindungan lainnya adalah dengan menunda operasi sistem penjadwalan tanpa memblokir interupsi fisik atau memindahkan tugas tersebut ke status tertidur absolut yang memerlukan fungsi pemanggilan spesifik untuk membangunkan kembali tugas tersebut. Lalu selanjutnya ada transfer data variabel, yaitu message buffer.
Ketika sistem harus memproses paket data dengan ukuran bervariasi, penggunaan memori antrean konvensional akan membuang banyak ruang. Message buffer didesain khusus secara dioptimalkan untuk menyimpan aliran data berukuran dinamis. Sistem ini secara otomatis menyisipkan variabel angka berukuran 4 byte di awal paket tertulis untuk mencatat batas panjang pesan. Arsitektur ini dirancang murni khusus untuk komunikasi efisien dari satu pengirim spesifik ke satu penerima spesifik. Lalu ada aliran data continue atau stream buffer dan trigger level. Untuk memproses aliran data yang masuk secara tidak terstruktur dan berkesinambungan seperti sinyal analog, sistem menggunakan fitur stream buffer. Fitur ini menyediakan saluran berkecepatan tinggi yang beroperasi murni tanpa batas pemisah antar pesan individual. Terdapat parameter ambang batas yang difungsikan untuk menahan operasi prosesor utama. Prosesor tersebut hanya akan diaktifkan kembali dari status tertidur ketika akumulasi angka bit data yang masuk sudah mencapai nilai batas minimum yang ditentukan. Lalu selanjutnya ada efisiensi multiplexing, yaitu arsitektur QoS. Ekosistem yang mengatur banyak masukan secara asinkron, menciptakan satu tugas khusus untuk setiap antrian yang akan menyebabkan pemborosan siklus penjadwalan. Arsitektur QoS berfungsi menggabungkan sinyal dari berbagai antrean dan semafor ke dalam satu titik konsolidasi. Cara ini memusatkan manajemen pembacaannya hanya pada satu tugas utama guna mengurangi pemakaian RAM. Sistem ini mewajibkan prosesor untuk memvalidasi dan membaca identitas objek yang memicu kejadian tersebut terlebih dahulu. Lalu ada implementasi komparasi dari STM32Cube HAL dan SPIDF. Penerapan POT pada perangkat keras seri STM memanfaatkan lapisan abstraksi tambahan dari CMSIS yang berguna agar penulisan program bisa dipindahkan antar vendor perangkat keras meskipun hal tersebut memicu munculnya latensi tambahan. Di sisi lain, pada sistem pemrograman ASP32 menghapus secara total lapisan pelindung tersebut dan memodifikasi inti program dasar FreeRTOS secara langsung. Modifikasi langsung ini dilakukan semata-mata agar program tersebut mampu mengoperasikan dua otak prosesor fisik silikon secara bersama dengan efisiensi maksimal. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke praktikum. Lalu ini adalah program pada percobaan terakhir, yaitu FreeRTOS yang task priority. Jadi di dalam program ini kita akan menggunakan ESP32 yang dimana di sini terdapat sensor MAX 6675, ada sensor MPU 9050, lalu ada OLED, lalu ada liquid crystal, lalu nanti juga ada thermocouple dan DAT22. Bukan DAT22 tapi sensor suhu analog, yaitu LM35. Jadi di dalam praktikum ini kita akan menggunakan task priority yang dimana kita akan menentukan tugas mana yang menjadi prioritas dan tugas mana yang berada di bawah statusnya itu. Jadi yang pertama ada blok deklarasi mutex dan memori bersama. Jadi sistem mendaftarkan objek semafor handle I2C mutex. Jadi komponen ini bertindak sebagai mekanisme pengunci absolut untuk mengamankan jalur I2C, yaitu pin 21 dan 22. Karena terdapat tiga komponen berbeda, yaitu OLED, LCD, dan MPU yang diakses oleh tugas-tugas yang berjalan secara paralel. Lalu mutex memastikan hanya ada satu tugas yang dapat mengirimkan atau menerima sinyal di jalur STA atau SCL pada satu waktu kelistrikan, sehingga mencegah terjadinya korupsi sinyal akibat tabrakan data. Lalu beberapa variabel didaftarkan secara global sebagai memori bersama agar data yang diekstrak oleh satu tugas dapat dicetak oleh tugas lainnya. Lalu ada blok task untuk task prioritas tertinggi, yaitu fungsi task analog dialokasikan dengan tingkat prioritas tertinggi, yaitu 3. Ini menginstruksikan sistem penjadwalan atau scheduler FreeRTOS untuk melakukan pengambilan paksa atau preemption terhadap eksekusi CPU setiap kali tugas ini jatuh tempo, yaitu sekitar 50 ms.
prosesor akan langsung memutus tugas lain yang sedang berjalan untuk membaca nilai ADC dari potensiometer dan seketika itu juga memindahkannya ke register DAC pin 25. Prioritas tinggi menjamin tidak akan ada keterlambatan atau lag mekanisme saat memutar potensionya. Lalu ada yang task kedua yaitu dengan prioritas menengah ada MPU dan OLED. Jadi task MPU OLED beroperasi tingkat prioritas 2, yaitu tugas ini diwajibkan mengeksekusi instruksi SIMAPORTEX sebelum mengakses bus I2C. Jika token mutex tersedia, tugas ini akan mengunci jalur tersebut, mengambil data inersia akselerometer dari MPU, memproses pembaruan matriks pixel ke OLED, dan langsung mengeksekusi SIMAPOR GIF untuk melepaskan kunci jalur kelistrikan agar dapat digunakan kembali oleh sistem. Waktu blokir atau time mode diatur pada 200 millisecond. Lalu ada task terendah yaitu prioritas 1, yaitu ada task LCD. Di fungsi task LCD beroperasi di tingkat prioritas terendah atau 1. Jadi saat bertugas mencetak nilai suhu ke layar, fungsi ini juga harus memanggil SIMAPORTEX. Apabila tugas MPU dan OLED sedang megang token mutex pada mikrosecond yang sama, tugas LCD ini akan dipaksa secara mutlak masuk ke status terblokir atau blocked state oleh sistem operasi. Tidak peduli meskipun waktu tunggunya sudah habis hingga mutex tersebut resmi dilepaskan. Lalu ada prioritas terendah lainnya yaitu block task sensor. Di sini di blok task sensor terdapat fungsi task sensor suhu disertakan di tingkat prioritas 1 karena menangani sensor lingkungan yang memiliki perubahan parameter fisik yang sangat lambat. Tugas ini mengeksekusi pembacaan kelistrikan dari pin analog LM35 dan jalur SPI komponen MAX 6675. Lalu mengkalkulasinya dan menuliskan hasilnya secara langsung ke variabel global yang ada di RAM. Lalu penundaan waktu diatur hingga 1000 millisecond untuk menghemat daya komputasi prosesor utama. Ada blok pembuatan task inti atau single core pinning. Pada fungsi setup, mutex diinisiasikan secara fisik ke dalam RAM menggunakan SIMAPOR create mutex. Di keempat tugas didaftarkan menggunakan perintah xtask create pin to core dan semuanya dipaku secara paksa ke dalam satu silikon inti yang sama atau core 1. Mengelompokkan seluruh beban kerja ke dalam satu inti prosesor ini dilakukan untuk mendemonstrasikan secara nyata bagaimana FreeRTOS membagi waktu CPU atau time slicing dan mengatur eksekusi antrian berdasarkan hierarki prioritas secara deterministik. Pada bagian akhir putaran, sistem operasi dibekukan secara permanen menggunakan bitax delay, boardmax delay. Lalu di sini untuk konfigurasi platform I/O-nya di sini sedikit berbeda. Di sini saya masukkan library-nya di dalam konfigurasi platform I/O-nya, tapi masih sama ini buat konfigurasi ESP-nya masih dengan ESP32 dan kecepatannya masih sama. Sistemnya sudah terupload, jadi di sini ada LCD, terus di sini ada sensor thermocouple dengan modul MAX 675. Ini ada sensor MPU atau accelerometer. Di sini ada OLED dan ini ada potential dan LED. Nah, jadi di sini kita akan mempraktikkan RTOS atau kita akan membuat ESP kita bisa bekerja secara multitasking dengan banyak task sekaligus. Jadi kita akan membaginya menjadi beberapa prioritas. Nah, di sini prioritas yang paling tinggi atau yang diutamakan itu adalah pembacaan potensio dan LED. Ini
jika kita putar. Nah, ini pembacaan nilai LED ini yaitu dari ADC ke DAC sangat cepat atau beberapa milisecond ya. Jadi ketika kita sedang menjalankan ini, task yang lain atau prioritas di bawahnya itu di stop atau dibekuin. Nah, ini buat prioritas tertinggi dan juga update LCD-nya. Ini juga prioritas tertinggi. Lalu prioritas di bawahnya itu ada pembacaan gerakan sensor MPU dan juga layar di OLED-nya. Jika kita geser atau kita miringkan, ini MPU-nya akan berubah nilainya. Ini prioritas di bawahnya. Lalu prioritas yang paling bawah lagi itu membaca sensor suhu ini dari thermocouple dan juga LM35 nya. Jadi ini prioritas paling rendah dan dijalankan setiap 1 detik saja.